Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena ketika Engkau hadir semuanya jadi biasa, jadi luar biasa. Kehadiranmu membawa perubahan, kehadiranmu mengubah hidup kami, memberikan inspirasi, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran buat diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kehadiranmu dalam ibadah pagi ini. Karena itu kami berdoa, berbicaralah kepada kami di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita tepuk tangan buat tim musik yang luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, selamat pagi semuanya. Setelah 3 tahun, hari ini saya hadir lagi. Ketika dijemput kemarin, waduh, semuanya berubah. Kalau dulu harus menyeberang, dia turun, menyeberang lewat rel, sekarang enggak. Turun lurus, naik ke atas, mutar, mau ke kiri atau ke kanan, yaudah. Keluarnya semuanya berubah. Dalam hati, luar biasa ya. Tanpa Sarah udah 3 tahun. Hanya Allah kita membawa perubahan yang terjadi. Dan itu sebabnya saya percaya ketika Dewi bilang, gimana? Mau nggak? Sebelum mau, karena udah 3 tahun baru nggak pernah ke Bandung. Jawab aja iya. Nah karena jawaban iya hari ini saya ada di sini. Terima kasih banyak. Oke. Hari ini saya mau bagikan tentang bertindak dengan iman. Dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Lalu ada kesaksian yang saya bisa bagikan. Dan juga ada mimpi-mimpi yang saya bisa bagikan. Bertindak dengan iman. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi saya bikin 3 pertanyaan untuk bagaimana kita bertindak beriman atas pernyataan ini. Sejak tahun lalu, waktu G20, semua bangsa bilang 2023 masa kegelapan. Ketika 2023 katanya kegelapan dalam hal apapun. Ayat ini tiba-tiba nyaring. Nyaring sekali. Mau tidur mimpi. Nah salah satu mimpi yang saya bisa bagikan adalah gini. Ada ladang yang udah siap dituai. Itu mau dibilang ladang sawah atau apa. Tapi yang bisa dilihat adalah sejauh langit dan ladang bertemu. Terlalu luas. Yang saya sorot itu adalah padinya. Biasanya kalau padi normal itu kan cuma sepanjang gini. Yang saya lihat ini panjang gini. Bulirnya. Panjang sekali sampai tertunduk. Tapi sudah kuning. Siap dituai. Herannya tidak ada batasnya karena pemilik cuma 1. Ini batasnya dari mana ke mana ya? Bilang enggak, ini pemiliknya cuma 1. Oh gitu ya, begitu besar ya. Nah begitu besar ya, begitu luas, enggak tahu kemana. Nah pekerjaannya tuh enggak terlalu banyak. Nah ada suara bilang, kamu mulai kerja. Karena sekarang sudah jam 3.
Saya bilang, oh udah jam 3, berarti jam 5 udah habis. Nah begini luas bagaimana kerja yang jam 3 sampai jam 5 ya. Saya liatin padinya. Padinya senyum. Ini padi atau apa? Dibilang bukan. Padinya adalah manusia. Lihatin senyum-senyuman mereka berteriak ini. Kapan datang? Kapan datang? Saya bilang kok ini padi bisa bicara bahasa manusia? Bilang kapan datang? Kapan datang? Tiba-tiba suara menjelaskan. Kejadian demi kejadian termasuk COVID. Itu mempersiapkan jiwa manusia untuk menguning seperti ini supaya dituai. Mereka akan mencari siapa pencipta mereka. Di saat itulah kita yang sudah percaya Yesus tinggal menceritakan kepada mereka bahwa Yesus adalah yang mereka tunggu. Oh begini. Tapi panjang gini gimana ya? Udah kalau gitu saya mulai tebas padinya. Gimana caranya ya supaya cepat ya? Oh tebas kiri, simpan sini, tebas kiri, kanan, simpan sini. Sambil tebas kiri kanan, itu suara bilang, sekarang waktunya. Karena sudah kuning, bukan masih muda, bukan, udah kuning. Takutnya kelewatan, nggak bisa dituai lagi. Tapi jamnya terbatas, udah jam 3. Hah, berarti tinggal dikit jam 5. Tiba-tiba saya sadar. Ketika sadar, mulai muncul dalam hati tentang Matius 9, di mana ayat 37, 38 dibilang, melihat orang banyak itu, hati Yesus penuh dengan belas kasihan, karena mereka lelah dan tidak bergembala. Nah, herannya mimpi di atas mimpi ya. Udah mimpi, di dalamnya ada mimpi lagi. Bilang ini mereka yang tidak bergembala, mereka lagi butuh, dijangkau, digembalakan. Oh, tiba-tiba istri pukul saya karena ngigo. Malam-malam ngigo melulu. Saya bilang, emangnya kenapa? Ya biarkan saya tiru dikit kayak apa kayak. Kamu ngigonya ayat melulu. Jadi maaf mungkin kita berbeda ya. Saya kalau ngigonya cuma ayat yang keluar. Ngigo ayat, khotbah. Jadi kalau ngigonya pasti khotbah. Khotbahnya ayat. Bangun baru ingat, oh tadi khotbahnya di ayat ini ya. Tadi khotbahnya di ayat ini ya. Lalu tidur. Mimpi lagi, saya lagi khotbah di stadion yang besar. Lalu tiba-tiba angin datang angkat saya tinggi baru bilang, tercurahlah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah. Kisah Rasul dulu mulai muncul. Ayo kuasa Allah turun mengalir. Roh Kudus bergerak. Lalu tiba-tiba saya turunkan kembali. Istri saya bilang begini. Ribut lagi, ribut lagi. Saya bilang kenapa sih? Loh, kamu kan khotbah lagi. Tercurah Roh Kudus. Oh iya juga ya. Apapun yang terjadi 2023. Kita hanya butuh bertindak dengan iman. Bukan karena apa-apa. Janji yang pertama. Saya buat pertanyaan gini. Perintah apakah yang di sini? Dikatakan gini. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita disuruh bangkit. Karena terang kita sudah datang. Nah. Tadi malam saya dijemput lalu diajak pergi makan. Makanannya ada. Kalau saya nggak makan, yang ruginya saya. Ya sudah tinggal ambil aja makan dan habis selesai saya dibawa ke sini. Saya cuma bertindak untuk makan dengan makanan yang sudah saya pesan. Ayat ini, terang dan kemuliaan, dua-duanya. Terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaan Tuhan terbit atas, udah ada nyata. Nah untuk bertindak iman ini saya mungkin berikan ilustrasinya. Di rumah walaupun mobilnya itu serba mewah. Nyalakan mesin aja pakai remote mobil kami.
Kami pakai sopir. Sopirnya datang tanya, Pak ini nyalakan gimana ya? Saya bilang, kamu yang sopir, tanya kepada saya yang tidak tahu apa-apa. Tek, nyala. Oh, dia yang kaget. Dia yang sopir tapi kok dia kaget. Jadi karena begitu lengkapnya, tinggal gini nyala, gini mati, menonton tinggal begini, segala macam ada. Tapi saya nggak pernah nyalakan dan tidak pernah bawa. Yang salah siapa? Sayanya. Kan tinggal tek, nyala, injak gas udah jalan. Saya perhatikan coba istri saya aja. Wah, maaf kalau istri saya nyetir. Lebih banyak berdoa. Kenapa? Karena 150 dia bisa larinya. Dibilang enak, saya bilang enaknya kamu, sayanya yang lebih banyak berdoa. Jadi kalau udah jalan, malaikat tolong jaga Tuhan, malaikat tolong kirimkan, pegang setir. Dia bilang gini, enak, dia mainkan gas gini. Dia sih yang mainkan gas enak, nah kitanya, saya di dalam ketakutan. Yang penting jangan ada yang lewat aja dari dia, dia kejar loh. Saya bilang, saya udah 140, udah 150. Saya, udah jarumnya udah 140, udah 150. Kan gini terus. Nah kalau udah 150, semua mobil dilewatin. Saya bilang, saya tolong dong. Oh iya, 120 kembali. Gampang, tapi sayanya nggak pernah bisa-bisa. Sampai hari ini saya tetap nggak bisa nyetir. Salahnya siapa? Sayanya. Sudah lengkap kok, semuanya udah ada. Tapi kenapa nggak bisa-bisa? Karena saya nggak bertindak. Katanya gini, saya, kamu kan tinggal berani aja nginjak, percayalah dia bisa. Saya bilang, tapi dan mogot gimana? Motor tiba-tiba, nah itu kan bisa tabrak. Nah gara-gara takut ditabrak, saya nggak pernah bawa. Di dalam janji ini, bangkitlah, itu artinya bertindak ke iman. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Semua fasilitas sudah lengkap. Semua fasilitas sudah lengkap. Dan itu datang dari Tuhan yang hidup. Kita tinggal bertindak dan mujizat mulai terjadi. Tapi kalau kita tidak bertindak ya nggak ada apa-apa. Nah saya contohkan yang paling nyata. Bulan Februari lalu saya sakit stroke. Awalnya gini. Di Abelov ada Pertua Sofian Suteja. Bilang tolong dong. Ini ada kawan saya yang hamba Tuhan. Mau bikin peringatan 50 tahun pernikahan. Jadi harus bukunya jadi. Saya bilang siap. Teleponin besoknya lagi. Bukunya gimana? Jadi enggak? Waduh. Saya bilang oke. Nah itu kan tinggal periodenya dekat. Saya mulai enggak tidur. Kadang sampai jam 12 saya minum kopi susu untuk bisa nulis. Sampai jam 2 baru 6 bab. Tidur. Masih masuk kantor, pulang lagi, sambung, ketik lagi, dibikin sampai jam 3 pagi, baru dapat 11 bab. Bukunya jadi, saya email, saya bilang, hore, silakan cetak bukunya karena harus terbit sebelum anniversary-nya. Bukunya terbit, saya masuk rumah sakit. Kenapa? Karena tidurnya jam 3 selesai, jam 4-nya baru bisa tidur. Lalu jam 10-nya bangun dan khotbah. Jadi dengan sendirinya harus jam 9 bangun. Udah tidur jam 4, jam 9 bangun, jam 10 khotbah di gereja Abelov Palem. Lalu pulang istirahat sedikit, besoknya mau di booster 203/111. Tensi darahnya. Dokter bilang gak bisa, duduk dulu ya.
untuk 10 menit tenang baru pakai manual. Oke, saya duduk mulai pikir kenapa ya? Kenapa ya? Tapi denyut ini mulai kayak bunyi-bunyi. Setelah 10 menit mereka pakai manual tensi darahnya. Ternyata 170/120. Di bawahnya naik. Akhirnya ditolak boosternya. Ketika pulang, istri saya bilang gak bisa. Mulai panik. Pokoknya harus berobat sekarang juga. Kami dapatin yang klinik terdekat. Ya diberikan obat apa adanya. Setelah saya minum obat darah tingginya, mungkin karena ukuran milinya terlalu berpengaruh, saya mulai jalan kayak orang jalan di atas kapal. Kayak kapal ya, goyang-goyang gini ya. Saya masih masuk kantor. Tapi pulang ke rumah, istri saya bilang gini, "Say, kamu kayaknya mulai tanda-tanda untuk stroke ya?" Saya bilang, "Enggak. Tuh lidah pelok, R dan L itu susah." Dia mulai gini. Wah, harus dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, "Enggak, saya mau tidur biasa aja." Sampai besoknya jam 9 baru kami ke rumah sakit. Dari jam 8 malam sampai besoknya jam 9 kami ke rumah sakit. Sampai jam 5 sore baru di MRI. Ketika di MRI, ini otak kiri, otak kanan bisa keluar di layar. Mulai putih-putih, tapi yang rusak itu penyambungnya, jembatan. Otak kiri dengan otak kanan itu kayak lebih kecil sarafnya dari rambut, itu rusak. Memori semuanya hilang. Saya lihat istri saya, ini siapa ya? Saya mulai nggak kenal istri. Saat itu dokter bilang, "Ayo semuanya keluar." Saya langsung ditangani 3 dokter. Dokter saraf, dokter gizi, dan internis. Dokter saraf datang berdiri dan bilang gini, "Saya Firman." Saya balas, "Maaf, saya belum baca Firman." Dia bilang, "Bukan, saya dokter Firman." "Oh, saya dokter Firman." "Oh, dokter Firman." Dan mulai saya lihat mereka tapi nggak ingat apa-apa. Semua hilang, memori hilang. Apa yang masih ada? Ayat Alkitab. Yang ada cuma ayat Alkitab. Yang semuanya hilang. Jadi selama di rumah sakit saya 6 hari, ketika orang-orang datang, dari teman gereja datang, istri saya ditolak juga kan, gak boleh masuk sembarangan. Ketika datang, "Ini siapa ya?" Bilang, ini saya Dewi." "Oh." Nah coba bayangin orang yang paling Anda kasih baru tidak kenal. Itu rasanya kayak apa? Itu saya mulai nangis. "Kamu udah gak punya apa-apa loh." Tiba-tiba muncul ayat. Herannya yang tidak hilang itu ayat Alkitab. Yang lain-lain itu hilang. Saya mulai nyanyi Mazmur 23. "Gembala yang baik, ku berserah padamu. Kemana kau pimpin, ku kan turut." Jadi mulai ayat-ayat mulai muncul. Yang lainnya mulai lupa. Herannya ayat demi ayat dan kisah demi kisah mulai muncul. Lahirlah 5 judul buku baru di rumah sakit. Kenapa saya sakit? Oh, ternyata saya juga sakit ya. Lalu ada apa di balik sakit ini? Nah, judul keempatnya adalah Istri sebagai paket lengkap. Kenapa paket lengkap? Istri saya sebagai guru, maaf kalau saya khotbah di sini dia duduk di bawah. Semua kesalahan dia akan ditulis. Jadi sehabis khotbah saya turun 5-6 halaman, dia akan bilang, "Ini daftar kesalahan khotbah. Nih, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah." Jadi gara-gara itu saya jadi bagus. Jadi kalau khotbah poin 1 hanya 2-3 kesaksian. Poin 2, 2-3 kesaksian. Saya jadi bagus dan rapi gara-gara istri saya. Jadi itu artinya paket lengkap dalam hal guru. Istri juga sopir, istri juga administrator,
juga beberapa itu poin di dalam. Dan yang buku kelima judulnya Iman Pengharapan Kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikian ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih, dan yang sisa yang tinggal iman, kasih. Yang lebih besar semuanya adalah kasih. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi harus ada iman, baru kasih bisa jalan. Orang Indonesia Timur ada lebih banyak penekanan yang penting kasih. Lo bagaimana kasih kalau tanpa iman? Jadi kasih harus ada iman, baru iman kita muncul dalam bentuk kasih. Tapi ketika kita menderita harus ada pengharapan. Akhirnya lahirlah buku kelima itu, Iman Pengharapan Kasih. Selesai hari ke-6 ini, dokter bilang gini, boleh pulang sekarang. Hah? Tapi saya jawab, hah? Jari nggak bisa. Disuruh tanda tangan. Saya bilang, gimana tanda tangannya? Jari lemas. Mau tanda tangan atau tiba-tiba jarinya gini. Mau buat begini, SD juga kan bisa tulis. Ini nggak bisa, huruf D aja nggak bisa, jari begini. Pegang bolpen nggak bisa. Jadi saya keluar jalan pakai tongkat dan tulis nggak bisa. Tiap hari saya latihan terus. Sekarang mulai bisa. Minggu kedua mulai bisa. Lalu jalannya ketika di terapi, jalan pelan-pelan, lepas tongkat, mulai angkat kaki tinggi. Minggu kedua mulai lancar. Jam 5 pagi saya jalan kaki. Kan di kompleks kami 3 orang yang stroke sama. Jadi saya gabung dengan mereka, kita jalan pagi. Minggu ketiga saya lepas tongkat. Lalu terapi lagi, saya diminta khotbah dari Full Gospel Businessman. Saya bilang gak bisa, tolong nanti hubungi istri saya aja. Istri saya balas, sorry, dia lagi stroke jadi gak bisa. Oh tenang, silakan hubungi Dokter Adriana untuk Ocean. Namanya Ocean, saya bilang itu apaan? Bilang ini cara terapi yang bagus. Jadi darah kita disuntik keluarkan di kantong, mirip seperti orang donor darah. Setelah 10 menit berhenti, diangkat tinggi, disuntikan vitamin dan lain, lalu darah itu masuk kembali ke dalam. Membuat darah yang kental tersumbat jadi lancar ngencer kembali. Dia langsung bayar 5 juta, satu kantong kan 500 ribu, 5 juta berarti 10 kantong. Hari Selasa, hari Sabtu, hari Selasa, Sabtu. Setelah selesai, saya sudah bisa jalan lari, saya sudah bisa jalan-jalan, dan yang lebih adalah saya mulai khotbah Zoom ulang. Herannya kalau lagi khotbah nggak ada apa-apa. Kalau sudah selesai khotbah, baru ngomong harus pikir kalimatnya lagi. Tapi kami ke Dokter Saraf bilang, ini Pak harus banyak ngomong supaya memorinya muncul. Istri saya bilang, maaf dokter, saya mau batalkan 1 tahun lamanya nggak boleh. Bilang, ibu mau bapak nggak usah sembuh ya? Hah? Kalau bapak tidak bisa ngomong, itu artinya bapak tidak akan sembuh. Seharusnya jadwalnya tambah banyak supaya dia banyak ngomong. Karena ketika banyak ngomong, memorinya akan pulih. Akhirnya hari Minggu berikutnya saya khotbah di bahasa Mandarin. Herannya lancar seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan sejak jadi Februari sakit, Maret tidak bisa, tapi bulan April mulai melayani, Mei, Juni dan terus menerus sampai hari ini saya ada di sini. Bangkitlah menjadi terang. Ketika kita bertindak dengan iman, kuasanya yang di dalam diri kita mengalir. Ketika kita bertindak ke iman, kemuliaannya yang sudah ada dalam diri kita, fasilitas yang sudah lengkap itu tinggal mengalir. Itu sebabnya Bapak yang nomor 2 ini, jadi ini kan kursi kosong saat sana, lalu yang nomor 2 ini,
di dalam hati saya, tingkap-tingkap langit terbuka mengalirkan berkat Tuhan, tapi urapan yang kuat turun atas dirimu adalah kepemimpinan. Wibawa Allah mengalir melalui dirimu. Supaya 1 Korintus 2 ayat 16. Tetapi siapa yang memiliki pikiran Allah, namun kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus akan memenuhi pikiran Bapa, hidup Bapa, wibawa Allah menyertai. Jadi Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar melalui hidup Bapa. Dia yang berjanji dia akan lakukan. Herannya dia pulihkan kembali hidup saya. Tuhan yang hidup itu bertindak. Nah, di dalam hati saya yang nomor 2 ini, dia ini kan kursi paling sana nomor 1, nomor 2 yang ini. Nih, ide-idemu banyak di sini. Kelihatan dari sini. Ide-ide di sini banyak. Itu artinya memiliki pikiran Kristus. Itu artinya Efesus 1 ayat 17 sampai 19 berkata, roh hikmat dan roh wahyu penuhi hatimu, sehingga kamu mengerti apa yang Allah mau untuk hidupmu. Jangan takut menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan. Karena kekuatan firman ada di dalam hatimu. Hikmat dan pewahyuan. Spirit of wisdom and knowledge and understanding. Itu memenuhi hatimu. Dia Tuhan yang memilihmu dari antara keluargamu. Itu kayak himpunan keluargamu, lalu kamu di dalam, tiba-tiba Yesus datang ngambil kamu sendirian keluar. Untuk kamu jadi terang. Seperti Yusuf bagi keluarganya, keluarga Yakub. Satu Yusuf membuat keluarga Yakub terlindung. Karena berkat Allah lewat Yusuf, keluarga Yakub dipelihara. Hidupmu menjadi terang bagi seluruh keluargamu. Sehingga mereka melihat ada kuasa Allah yang menyertai. Dia yang hidup itu sedang menyertai. Sekali lagi, ayat ini kenapa kita perlu bertindak ke iman? Dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu bukan karena kita mau, bukan. Sudah ada di sana. Ini kalau saya onin, nyala. Kalau saya offin gak berfungsi. Ketika saya offin gak berfungsi, kita onin, nyala. Ayat ini berkata kemuliaannya dan terangnya ada di situ. Kalau kita gak bertindak gak ada apa-apa. Keluaran 14, ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan di depan laut, di belakang tentara Firaun, gimana caranya? Di dalam ayat itu, Tuhan berkata, Musa, Musa, kenapa kamu berseru kepadaku? Angkat tongkatmu dan belah laut itu. Angkat tongkatmu dan belah laut itu. Dan laut itu terbelah. Saya heran, kok Tuhan suruh Musa angkat tongkat dan belah laut, gimana caranya? Tapi heran ketika dia bertindak iman, dia angkat tongkat dan tunjuk ke laut, laut terbelah. Itu artinya bertindak ke iman karena ada kuasa di sana. Lihatlah kehebatan Tuhan. Ini terangnya dan kemuliaannya. Hebat amat, terangnya dan kemuliaannya yang turun atas kita. Jadi 2023, saya percaya 2023 terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaannya nyata atas kita. Itu bukan dibuat-buat, tapi karena itu kehormatan bagi Tuhan. Tuhan harus bertindak untuk menyelamatkan kita. Bukan karena apa, dia menjaminnya. Kenapa saya dipulihkan begitu cepat dan saya disembuhkan begitu cepat? Karena saya bilang gini, Tuhan, sekarang saya kaku di rumah sakit kayak gini, bagaimana dengan janjimu? Kan sekarang baru 18 negara Tuhan. Baru 18 negara, sedangkan 240-an negara belum pernah datang, gimana caranya? Nanti engkau berdusta kan? Kan baru 18.
Gimana nih? Engkau harus tolong saya. Tiba-tiba ada sesuatu kayak ngalir apa. Herannya di rumah sakit juga mimpi ayat. Nah karena ngigo di sana kan nggak ada yang ganggu, jadi nggak apa-apa. Saya kalau ngigonya ngomong ayat aja. Sebenarnya bukan karena bisa, bukan. Ini ayat ini. Terangnya terbit atasmu, kemuliaannya atasmu. Jadi itu sudah ada. Mobil Matic kan gitu, semuanya udah ada. Tinggal nyalakan udah jalan. Tapi mobil Maticnya kami saya nggak pernah pakai, makanya nggak bisa. Tinggal saya nyalain itu, remote-nya tinggal bunyi, udah. Dewi masuk tinggal jalan. Dia nginjak, gasnya udah jalan. Tapi kalau nggak, remote-nya nggak nyala ya nggak bisa jalan. Walaupun lengkap. Kenapa? Karena saya nggak bertindak, takut ditabrak, takut ini, takut itu. Dewi bilang, kalau kamu takut gitu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Dan karena takut itu sampai sekarang saya nggak bisa. Ya mau bilang apa? Ya saya bilang ya kamu kan udah bisa, nggak apa-apa lah. Lain kali baru itu. Nah lain kali sampai sekarang, lain kali melulu. Kita ada janji Tuhan. Kemuliaannya atas kita. Terang terbitnya atas kita. Nah ada pertanyaan yang lucu yang dulu kami saling diskusi ketika masih di Kupang. Benda apakah yang cuma harganya 500 perak bisa penuhi satu ruangan? Kami diskusi panjang. Enggak tahu-tahu kuisnya. Lalu datang anak SD yang masih muda-muda, dia bilang, kamu kan tua kok nggak ngerti, lilin. Dipermalukan kami benar-benar, lilin. Beli lilin satu, nyalakan dan taruh di tengah. Seluruh ruangan terang semuanya. Oh iya juga ya. Untuk penuhi satu ruangan gampang, nyalakan lilin. Seluruh ruangan pasti nyala. Dengarkan ini. Lebih terang dari lilin. Terang kemuliaan Tuhan. Itu ada di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus. Nah kalau dia yang tinggal di diri kita ada terangnya. Bukankah kita bertindak supaya kemuliaannya nyata? Di mana ada kegelapan, disitulah terangnya dibutuhkan. Itu sebabnya apapun yang terjadi 2023, kuasa Allah akan sangat nyata buat orang-orang percaya kepada Tuhan. Kuasa Allah akan sangat nyata. Akan sangat nyata di 2023. Ketika semuanya bilang ketakutan, nanti bagaimana 2023. Justru kesempatannya, kemuliaan dan terbitlah terang Tuhan itu nyata di hidup kita. Bukan karena kita minta, tapi itu diberikan. Saya bisa pilih untuk tidur di luar, tapi kan suruh kan dikasih kamar kosong bagus. Mendingan saya tidur di dalam enak-enak. Kan fasilitas sudah disediakan. Saya bisa pilih di dalam atau pilih di luar, tergantung sayanya. Itu kan kalau saya yang bodoh, saya tidur di luar. Kenapa? Karena ada kisahnya. Tahun 90 kami dari Kupang ke Jakarta. Lalu dari Jakarta saya dikirim dengan beberapa anak Kupang kami ke Surabaya. Baru pertama kali nikmati hotel. Saya lupa karena tahun 90 itu hotelnya ada di mana, namanya apa. Kami tinggal di dalam. Malam itu kami anak Kupang dapat satu kamar. Itu paling lucu. Kami bertengkar bertiga. Siapa yang akan tidur di atas ranjang bagus ini? Wih, bagus. Aduh, spraynya bagus. Mulai bertengkar antara kami di dalam. Nanti kotor siapa yang bersihkan? Kami pilih tidur di bawah karpet daripada rusak bikin kotor ranjang. Jadi sepanjang satu malam kami nggak ada yang tidur di atas kasur yang bagus itu. Semuanya pilih
karpet di bawah, duduk di bawah. Nah yang malunya adalah ketika mandi, showernya ada, tapi saya mandi pakai yang itu penyemprot untuk WC loh. Jadi kalau kita buang air kan, saya pakai mandi. Tahu satu kamar penuh dengan air. Kan saya begini, airnya nggak masuk sampai ke dalam. Aduh, selesai. Sabun ada segala macam, kami nggak pakai. Kenapa? Nanti siapa yang bayar lagi? Ketakutan itu aja. Kalau tidur ranjang bagus ini siapa yang bayar? Lalu nanti di kamar mandi begini siapa yang akan bayar? Ini nanti beli lagi, nggak ada yang mau. Setelah pagi kami turun, ditanya, gimana bagusnya? Enggak. Kenapa? Kami pilih tidur di bawah. Jadi gak ada yang tidur di ranjang? Enggak. Kalau gitu mah gak usah dibeli satu ini buat kamu. Tidur aja di luar. Sejak itu baru terbuka. Oh begitu ya. Sampai hari ini itu kenangan gak bisa lupa. Setiap kali maaf ini karena ini. Biasanya kalau masuk di satu hotel pulang sikat giginya saya bawa, otot giginya saya bawa. Kecuali handuk aja yang gak bawa. Setiap nginap di hotel pasti saya bawa pulang. Kecuali handuknya enggak. Yang lain pasti saya bawa pulang. Kenapa? Udah dibayar. Tidur nikmati. Hanya satu. Yang bayar itu nyesal buat kami. Kenapa kami tidur di karpet? Kalau gitu gak usah kasih kamar bagus. Apalagi hotel bintang gak usah kasih. Kami bilang apa? Memang kami di timur kan gak pernah lihat gini. Dia bilang, iya untuk apa? Nggak pernah lihat diberikan yang bagus, nggak pernah pakai. Dan maaf kami juga nggak menyalakan AC. Panas-panas kami senang. Aduh. 2 hari lalu keponakan saya dari Kupang datang. Saya nyalakan AC, dia bangun dan matiin. Saya bilang, kenapa? Kami biasa panas. Jadi kalau dingin gini nggak suka. Oh, ya udah kalau gitu. Mereka ramai-ramai datang antar keponakan saya dari sekolah Alkitab. Datang semuanya pilih tidur, duduk di lantai. Saya bilang ini kursi sofa bagus, enggak mau. Kenapa enggak mau duduk di sofa? Udah biasa. Semuanya turun di bawah, duduk di lantai. Mental. Semua kebaikan dari Tuhan buat hidup kita. Kadang-kadang kita nggak nikmati. Bukan karena Tuhan tidak mau. Sudah ada. Fasilitasnya lengkap. Hanya kita nggak mau terima. Ya pilihan ada di tangan kita. Bukankah Tuhan yang salah? Bukan. Kitanya yang salah. Itu sebabnya saya bikin pertanyaan kedua. Mengapa ada perintah? Dikatakan ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ada sebabnya. Ada penyebab yang kenapa kita harus taat. Karena bangsa-bangsa dalam kegelapan. Seperti 2023 ini. Semua hidup kegelapan. Mereka bilang, aduh 2023 tahun kegelapan. Saya bilang justru 2023 terang Tuhan menjadi nyata atas hidup kita. Dimanapun engkau berada, baik yang di rumah maupun di ruangan ini, terang Tuhan akan terbit atas kita. Bukan karena kita yang mau dan bukan karena pilihan kita, tetapi karena nama Tuhan. Dia bertindak atasnya. Maaf. Gembala kan undang saya ke sini. Kalau saya bilang, kok nginapnya nggak bagus? Yang malu dia kan Bapak yang undang. Jadi saya disediakan tempat yang bagus ini untuk apa? Terima kasih ya, terima kasih. Dengarkan ini. Kalau ada apa-apa terjadi dengan kita, jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Kenapa saya jaga diri? Karena Pak Ishak yang berikan tempat ini. Jadi ada apa-apa, aduh saya diberikan tempat yang bagus, terima kasih ya, terima kasih. Saya jaga nama baiknya. Bukan kita juga.
Demi kemuliaannya kita perlu jaga nama baiknya Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Dia. Itu sebabnya anak muda yang paling depan ini, Tuhan persiapkan kamu dalam 5-10 tahun ke depan untuk menjadi pemimpin yang disediakan Tuhan. Bukan karena kamu mau, tapi karena Tuhan. Ingat anak Isai, itu ada kakak-kakak Daud itu 7 orang. Daud tersembunyi di sana, tapi yang pilih Tuhan bukan pilih kakak-kakaknya. Daud yang tidak dikenal justru itu dipilih Tuhan. Dengar ini, bukan karena kamu mau, tetapi karena Tuhan yang mau. Bukan karena Daud ingin, bukan. Demi namanya Tuhan milih Daud. Kalimat begini, demi umatku, kamu aku pilih. Hal yang sama juga, demi nama Tuhan, engkau dipilih Tuhan. Jadi tidak ada kebanggaan yang melebihi apapun. Hanya kita bangga karena Dia memilih kita. Itu sebabnya saya percaya kita di ruangan ini. Tuhan yang bertindak atas kita. Tuhan yang menyatakan kemuliaannya atas kita. Itu karena kehormatan namanya. Di 2023 saya percaya terang Tuhan akan lebih nyata. 2023 kemuliaan Tuhan akan lebih nyata. Bukan karena kita minta, tetapi karena nama Tuhan dipertaruhkan di sana. Itu sebabnya, dimanapun engkau berada, jangan takut hadapi 2023. Istri saya suka lucu, kan saya cuma duduk sampingnya. Nah di Jakarta ada busway, dibilang nanti saya ikut raksasa ini aja. Kalau nggak ikut raksasa itu nggak bisa lancar. Jadi ini mobil kan 1, 2, 3, 4. Nah kalau busway-nya lewat sini, istri saya kan ikut aja. Mepet terus dengan raksasanya satu ini. Itu penjaganya tetap akan beri kesempatan untuk busway-nya lewat. Nah kalau udah lewat, kami akan ikut aja. Itu sebabnya Jakarta yang macet semacet apapun. Kalau kami mau bagus, ikut aja dari belakang busway. Pasti lolos. Jadi selalu istri saya bilang gini, raksasa lagi lewat. Kalau raksasa lagi lewat, pasti sampai. Dengarkan ini, Allahmu lebih besar raksasa ini. Dia yang menyertai. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, dikatakan seperti ini, akibat ketaatan. Akibat ketaatan ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepercayaan yang terbit atasmu. Jadi akibat ketaatan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada kita dan raja-raja kepada terang yang ada atasmu itu. Mengapa? Di Jakarta, khususnya di kompleks kami, itu yang paling menakutkan adalah laron. Laron tidak suka terang. Kalau kamu nyalakan lampu di rumah, habis tuh. Itu kerumunnya sampai berapa, setengah kilo segala macam. Jadi di kompleks kami itu laron paling banyak. Kalau udah pas muncul, mendingan matiin lampu. Karena lampu kalau mati laronnya hilang. Tapi kalau nyala, laron berkelumpul ke sana. Ayat ini berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke terangmu. Kenapa? Diumpamakan seperti laron. Laron akan mencari terang untuk datang ke sana. Itu sebabnya ketika Tuhan menyatakan dirinya melalui hidup kita, bangsa-bangsa kan datang ke terang itu. Dan itu sebabnya 2023, ibu yang depan ini, terang dan kemuliaan Tuhan menyata si ibu. Akan nyata ayat ini. Orang-orang datang, berduyun-duyun datang untuk melihat terang itu. Bukan karena ibu mau. Tetapi ketika terang itu muncul, orang akan datang minta pertanyaan. G20 baru semuanya kepengen ketemu Jokowi. Untuk apa mereka kepengen ketemu Jokowi? Untuk minta nasihat, ada apa?
Karena terang Tuhan ada. Lalu 3 hari lalu ditanya, bagaimana Jokowi bisa lewatin? Dia bilang, saya bersemedi, Tuhan, Engkau angkat saya dari pinggir kali untuk pimpin bangsa yang besar ini, berikan jalan keluar. Dan itu sebabnya COVID, saya tidak lockdown. Saya bilang walaupun dia tidak percaya Yesus, tapi karena dia berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar demi kita ada di Indonesia. Tuhan jawab dia dan kita terselamatkan. Minggu lalu beritanya COVID di China sudah 25 juta. Tapi Jokowi bilang terbuka aja, terima aja. Kenapa? Karena kita udah pernah lewatin. Ayat ini berkata, terangmu. Mereka berduyun-duyun datang tanya, dengarkan ini, gereja ini ada karena Tuhan menyatakannya. Dan kalau Tuhan yang memilih gereja ini, Tuhan yang menyertai gereja ini, terangnya terbit atas gereja ini, kemuliaannya atas gereja ini, orang akan datang. Bukan karena kita minta, bukan. Tapi mereka akan lihat terang itu. Akan lihat mujizat yang terjadi. Itu sebabnya 2023 saya percaya Tuhan akan pakai gereja ini untuk menjangkau lebih banyak orang, mengadakan banyak mujizat. Sebab ayat ini bilang mereka datang, berduyun-duyun datang untuk terangmu. Bukan karena kita mau, tetapi karena Tuhan yang menyatakannya. Karena itulah, jangan takut untuk menghadapi segala sesuatu. Saya percaya, saya cuma butuh berapa bulan untuk sembuh. Padahal hari itu khotbah saya terakhir adalah Efesus 2 tentang hubungan bapa dengan anak. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20 dibilang gini. Karena Kristus sudah, kita sekarang menjadi anak. Kan ada situ. Engkau datang kepadanya sebagai pendatang, orang asing, atau anggota keluarga. Maaf ya, kalau kita datang kepada Tuhan sebagai orang asing, biasanya kan merayu tuan rumah. Tuan rumah atau tidak, kalau tidak mau ya kita nggak diterima. Atau sebagai pendatang. Pendatang kan juga nggak bisa, tapi kalau anak, sebagai anggota keluarga, kalau anak, sekalipun kayak apapun, anak itu orang milik dalam keluarga. Itu sebabnya walaupun dia belum mandi, belum sikat gigi, dia peluk bapaknya tanpa ada apa-apa. Kalau tamu nggak bisa, saya bilang seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Allah lah bapamu, rangkul dia. Allah lah bapamu, itu peluk dia. Saya bilang kisah itu adalah dengan papa kandung saya ketika saya umur 6 tahun dia meninggal. Saya cabut rambutnya, kan saya didudukan di sini. Di bawah ada hujan, lumpur banyak. Saya dudukkan sini supaya jangan kena lumpur. Saya cabut rambutnya. Bukan dia bukan marah, dia paling jepit aja kaki saya. Itulah bapak dengan anak. Apakah kita datang kepada Tuhan sebagai anak atau sebagai pendatang dan orang asing? Saya bilang hanya kalau anak kadang-kadang disiplin menurut Ibrani 12. Di manakah anak yang tidak disiplin bapaknya? Ternyata itu khotbah terakhir, minggu depannya saya masuk rumah sakit. Dan 2 hari lalu saya khotbah lagi di Palem. Saya bilang bulan Februari lalu saya khotbah di sini tentang anak. Setelah anak itu tidak mau ada anak gampangan, makanya saya disiplin. Masuk rumah sakit 6 hari. Tapi setelah itu sekarang saya khotbah lagi di Palem. Mereka tepuk tangan. Bapakmu, Allah itu Bapakmu. Kadang-kadang kita disiplin sebagai anak. Tetapi bukan untuk apa? Menghasilkan buah-buah kebenaran yang akan memuliakan nama Dia. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami akan berani bertindak dengan iman. Bukan karena kami bisa, tetapi Engkaulah jaminannya. Firman-Mu lah jaminannya. Engkau yang berjanji dalam firman-Mu ya Tuhan.
bahwa terang-Mu ada pada kami. Kemuliaan-Mu nyata atas kami. Dan karena itu kami berani bertindak dengan iman. Karena kalau kami tidak bertindak dengan iman, kegelapan telah menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itu sebabnya kami akan menyatakan terang-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, supaya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang itu. Amin. Kami percaya gereja ada di sini. Itu karena Engkau menyatakan terang dan kemuliaan-Mu dan melalui gereja ini. Sehingga umat-Mu di sini akan menjangkau ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Memberikan terang kepada orang-orang hidup dalam kegelapan. Menjangkau mereka yang tidak berpengharapan. Ladang penuaian sudah siap ya Tuhan. Melalui COVID, melalui masa kegelapan segala macam. Itu hanya persiapan untuk orang-orang yang siap dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, gereja ini menjadi bagian dari rencana-Mu. Di mana Engkau memakai gereja ini untuk menjangkau mereka yang tidak punya pengharapan. Menjangkau mereka yang hidup dalam kegelapan. Untuk mereka juga mengalami terang dan kemuliaan-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sebelum membawa terang-Mu kepada orang lain, kami juga mau mengalami dalam hidup kami. Biarlah pencurahan Roh Kudus-Mu nyata atas hidup kami. Di rumah tangga yang lagi di rumah. Ataupun yang siang hari ini. Engkau Tuhan yang bertindak. Amin. Bukan karena kami. Tapi karena nama-Mu. Engkau bertindak atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut 2023 dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Karena terang-Mu nyata atas kami. Karena kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amen. Yang sesak hatinya Tuhan pulihkan kembali. Amen. Kami percaya kami yang berjalan kegelapan melihat terang yang ajaib. Untuk bisa mengalami kemuliaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.